Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia pada sore hari ini kita bertemu dengan Bapak Ahad Thoni MSI. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dan beliau juga merupakan sahabat lama saya. Kami pernah bersama-sama dalam satu komisi, waktu itu di Komisi E DPRD Kota Surabaya ini juga, dan kami masih ingat bahwa di akhir masa jabatan kami menginisiasi tentang tentang Perda Cagar Budaya. Nah, marilah kita sapa beliaunya. Selamat sore Pak Thoni. Selamat sore Mas Anang. Sore, sehat ya Pak? Salam. Ketemu kembali. Nah. Ya, sehat-sehat. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang cukup istimewa bagi kami berdua, khususnya juga kepada masyarakat di Surabaya. Karena pada perbincangan kali ini kita tidak hanya sekedar melepas kangen, tapi juga berbicara tentang hal yang cukup penting di Kota Surabaya, tetapi dalam konteks yang masih sama, yaitu tentang budaya. Pak Thoni, undang-undang mengamanatkan kita, khususnya pasal 34 itu kan mengamanatkan tentang budaya. Pasal 32 dikembangkan menjadi negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan tahun 2017. Nah, ini tampaknya budaya kembali menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian disusul di Surabaya ada rencana membuat peraturan daerah tentang cagar budaya dan juga pemajuan kebudayaan yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu, kini kembali diupayakan menjadi satu perda yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sebenarnya target apa yang ingin dicapai oleh DPRD Kota Surabaya tentang undang-undang tentang perda pemajuan kebudayaan ini di Kota Surabaya? Silakan. Baik, Mas Anang. Jadi spirit kita ini kan ketemu ya. Masa lalu kita berjuang bersama mewujudkan perda cagar budaya. Kali ini kami yang diberi kesempatan untuk duduk kembali, akhirnya membuat inisiatif kembali. Ada usulan perda inisiatif, kita beri judul Perda Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan, dan Kepahlawanan Surabaya. Nah, perda ini sebetulnya seperti konstruksi hukum yang disampaikan oleh Mas Nanang bahwa runtut, amat Undang-Undang Dasar, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 2017, kemudian Eman, kalau kemudian kita tidak memanfaatkan keberadaan daripada undang-undang itu sebagai cantolan hukum untuk mengeksplorasi potensi Kota Surabaya yang sudah berjuluk sebagai Kota Pahlawan. Kemudian Kota Pahlawan, julukan itu muncul pasti bukan tiba-tiba, ada sebabnya kan? Karena kejuangan masa lalu ketika kita mempertahankan kemerdekaan. Lah, spirit itu, branding itu sudah mendunia. Dan kemudian itu kita jadikan sebagai potensi untuk memajukan kota ini melalui pendekatan kebudayaan. Di dalam perintah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, kita sama-sama tahu kan Mas Nenang, ada 10 objek kebudayaan objek yang kemudian diamanatkan undang-undang agar kita memajukan. Antara lain ada tradisi lisan, ada seni tradisional, ada teknologi tradisional, dan sebagainya. Nah, itu kita akan lakukan itu. Surabaya sebagai kota metropolis tentunya akan menarik. Dan orang sekarang ini kan orang terkesima bahwa Surabaya menuju kota dunia.
Ini kan satu visi yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, kemudian untuk memperjuangkan itu tidak mudah. Harus ada spirit juang yang luar biasa. Nah, spirit juang itu ada di kita. Hanya kemudian harus bagaimana kota ini menjadikan potensi itu menjadi sumber energi untuk kemajuan ke depannya. Kemudian kaitan dengan masalah 10 objek kebudayaan, Surabaya sebagai kota metropolis, Surabaya sebagai kota megapolitan, orang menyebut begitu. Kita tidak merasa tersanjung berlebihan dengan sebutan itu. Tetapi kan ketika orang telah menyebut itu, maka kita harus menyembadani kan, Mas. Harus bisa mewujudkan itu sebagai satu hal yang konkret. Dikatakan kota yang luar biasa, itu seperti apa? Kalau seperti kota maju, oke, kita seperti membayangkan, oke, ada di luar negeri, ada New York dan sebagainya gitu. Itu kota-kota maju, brandingnya. Tetapi Surabaya memiliki kekhasan, harapan kita, sesuatu yang telah menjadi budaya masa lalu masih nampak, tetapi visi dan kemudian geliat Surabaya menjadi kota dunia ke depan itu juga kelihatan. Nah, ini kan sesuatu yang berbanding seolah-olah paradok begitu kan. Ya, di satu sisi kita berangkat ke belakang, tetapi satu sisi kita adalah menuju ke depan, melompat ke depan. Nah, ini kan butuh pendekatan supaya orang itu tidak jalan sendiri-sendiri, harus ada guide-nya. Nah, guiding-nya apa? Ya perda itu. Sehingga nanti itu kebijakan pemerintah kota, langkah daripada masyarakat, sektor privat atau swasta, itu sama-sama paham itu. Sehingga nanti itu, ketika itu sudah menjadi titik kita, maka orang boleh melakukan kegiatan bermacam-macam. Tetapi kan ujung-ujungnya adalah Surabaya ke depan seperti apa. Ya kan gitu kan. Ini adalah yang mendasari gagasan ide ini muncul. Dan saya bersyukur, Mas Nanang, kawan-kawan yang ada di sekarang itu di Dewan maupun Pemkot masih seperti dulu pada saat kita mengusulkan Perda Cagar Budaya. Merespon dengan baik, tidak ada penolakan, bahkan support. Dan termasuk jenengan yang hadir pada saat sekarang ini. Ya, gitu. Ya Pak Tony, ini menarik. Tadi disebutkan bahwa Surabaya ini menjadi kota megapolitan, metropolitan dan sebagainya. Tampaknya Surabaya ini memang maju sejak zaman dahulu, Pak. Sejak zaman era Hindu sampai era kolonial, ini dibuktikan dengan adanya berbagai banyak tinggalan-tinggalan yang ada di Surabaya. Contohnya peninggalan pada zaman Hindu itu ada patung Joko Dolok yang di bawahnya ada prasastinya, prasasti Wurare. Kemudian untuk peninggalan dari era kolonial begitu banyak dan sebagainya dan sebagainya. Saya ingin membandingkan bahwa di satu tempat itu disebutkan di Malang itu ada candi yang di dalamnya ada, di sekitarnya ada patung, kemudian patung itu dicuri, dicuri. Tepatnya di candi namanya Candi Ganter di daerah Malang, candinya dicuri, Pak. Nah, apakah perda yang hendak dibuat ini, nantinya juga bertujuan melindungi benda-benda cagar budaya seperti itu, Pak? Sebab ini mohon maaf Pak Tony, masyarakat banyak yang a priori ternyata peninggalan-peninggalan yang disimpan oleh pemerintah Belanda itu nasibnya justru jauh lebih baik daripada disimpan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana pendapat Pak Tony? Kalau menurut saya kaitan dengan kebendaan itu kan diatur sudah di dalam Perda Cagar Budaya. Bagaimana melestarikan, bagaimana merawat, bagaimana merevitalisasi bangunan atau kebendaannya, termasuk revitalisasi fungsinya. Terkait hal-hal itu kita sudah care dalam diskusi tentang perubahan terhadap Perda
tahun 2006. 5 tahun 2005. 2005. Yang itu lahir perda kita. Kemarin kita lakukan koreksi karena penyesuaian terhadap perubahan undang-undang. Kita masukkan, kalau dulu kan ada yang namanya tim cagar budaya. Ya. Tim itu yang mengkaji, kemudian tim itu yang lalu menetapkan, memberikan terdengar dan sebagainya. Tetapi sekarang itu kita memasukkan amanat undang-undang, ada sebuah badan. Badan nanti itu memang punya satu tugas untuk mengelola sebuah kawasan. Nah, di Surabaya ini kan banyak benda-benda yang berserakan di berbagai tempat, yang kemudian kebetulan itu adalah kawasan-kawasan kota lama Surabaya. Di masa jayanya itu menjadi kota yang luar biasa. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nanang bahwa Surabaya sebagai kota metropolitan bukan hari ini saja, tetapi sudah sekian ratus tahun yang lalu, ya kan? Sudah memiliki bandar internasional. Betul. Nah, ini kan yang harus kita sadari bersama, artinya bahwa kita punya satu potensi yang jauh lebih luar biasa. Dan sejarah itu menjadi sebuah modal kita untuk menjadi maju, dan kita juga sangat berharap masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Bagaimana bisa berpartisipasi aktif kalau kemudian tidak mengetahuinya? Jadi stimuli Mas Nanang kaitan dengan ketika itu adalah ada barang yang kemudian ada di kita, lalu harus kita rawat, kan gitu. Nah, kalau kita nanti itu sudah mulai sadar terhadap beberapa objek kebudayaan tadi itu, kemudian kita memiliki museum yang bagus, kita memiliki juru rawat yang memahami, kita memiliki guide terhadap yang bisa menjelaskan barang-barang peninggalan itu apa saja, kemudian oleh siapa dan sebagainya, maka yang di luar-luar pun bisa kita mohon untuk bisa dikembalikan dalam kaitan dengan mengembalikan terhadap budaya warisan masa lalu, betul, warisan dunia. Ya. Karena kita juga di satu sisi kadang-kadang merasa a priori, saya sendiri, loh kok bisa sih patung-patung orang di Indonesia dibawa ke Belanda. Tetapi setelah di sini tidak dirawat, di sana justru dirawat luar biasa. Istimewa, ya. Andai kata tidak ada di Belanda, maka kita sudah tidak bisa menemukan kembali. Nah, benar. Nah, tetapi kan pengalaman terjadi di Jogja. Keris daripada Diponegoro, yang kemudian dibawa di Belanda. Beberapa waktu yang lalu dikembalikan di Yogyakarta atas kesadaran daripada pemerintah Belanda. Ya, kita apresiasi. Dan kemudian Jogja pun juga begitu, menerima dengan baik dan merawat dengan baik, menjadikan keris daripada Diponegoro sebagai salah satu objek cagar budaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai bukti saksi bisu bahwa perjuangan untuk Indonesia itu betul-betul ada, kan gitu kan? Ya, Pak Tony, ini berbicara soal sektor lain ya. Di Surabaya bukan hanya benda cagar budayanya yang sangat melimpah ruah ya, tetapi juga ada ritual-ritual yang berbasiskan pada kearifan lokal seperti sedekah bumi, kemudian petik laut dan sebagainya. Kearifan lokal ini tentu saja harus dikembangkan, Pak. Baru-baru ini Wali Kota Surabaya juga melakukan satu kegiatan yang mendapat penghargaan MURI dan itu cukup baik, yaitu tari ngremo massal. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi potensi untuk dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya apabila dikaitkan dengan ekonomi kreatif, Pak? Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Silahkan, Pak Tony. Oke, Mas Nang, menyambung apa yang disampaikan menjadikan kita, makin menarik diskusi kita. Betul. Jadi
kebetulan di dalam objek pemajuan kebudayaan itu kan ada adat istiadat yang diamanatkan untuk dimajukan. Adat istiadat masa lalu orang melihat banyak generasi-generasi yang sekarang iku opo, gunane opo, gitu kan? Tetapi bagi kita yang mengerti tentang dan bisa menjelaskan, menjabarkan tentang adat istiadat itu, maka kita akan menjadi tahu. Seperti tadi disampaikan ada sedekah bumi. Itu tidak bermaksud untuk sebagai satu ritual bahwa kita menyembah bumi, bukan. Itu bentuk daripada kepedulian kita kepada alam. Menjaga kelestarian, menjaga keseimbangannya, merawat fungsinya, kan gitu kan? Nah, biasanya kalau di dalam kegiatan-kegiatan kita itu seperti yang masih dirawat di Surabaya Barat. Kapan hari ada namanya sedekah bumi. Di sana ada perayaan, di sana ada pameran, di sana ada orang berjualan, ada tari-tari digelar begitu rupa. Sehingga itu menjadi pesta rakyat. Ketika pesta rakyat itu digelar, orang akan mempersiapkan dengan baik. Lingkungannya yang kumuh dibersihkan. Trotoar-trotoar yang tidak jalan digali, kemudian difungsikan. Kemudian hasil bumi yang sudah didapat dari tanah tersebut, kemudian dimasak begitu rupa, sehingga menjadi perjamuan yang bisa dinikmati bersama. Dan kemudian memiliki daya ekonomi, dari kreativitas mereka, craft-nya mereka, kemudian dijual dalam bentuk makanan maupun daripada permainan-permainan atau mungkin dalam bentuk yang lainnya. Kemudian ada oleh-oleh sesimbulan tertentu yang kemudian bisa dijual, lalu itu menjadikan sebuah kenang-kenangan. Ini kan satu hal yang luar biasa. Dan kaitan dengan masalah pemajuan kebudayaan juga. Di dalam 10 itu kan ada seni, ya kan? Ada variabel seni tradisional yang kemudian perlu dimajukan. Kita bersyukur punya wali kota yang care dengan persoalan kebudayaan. Tentang perjuangannya kemarin beliau sudah berkenan menjadi bintang film Kusno, ya kan? Kemudian Gemuruh Revolusi. Itu beliau sudah mengapresiasi dan mau support kita. Dan kaitan dengan Remo kemarin, kita senang, walaupun toh Remo ada yang mengatakan bukan asli Surabaya, tetapi kan di Surabaya ada itu. Nah, Surabaya ini kan jujukan, kota jujukan. Setiap orang yang datang di sini membawa seninya masing-masing, membawa budaya masing-masing. Ya. Ada akulturasi juga. Betul. Proses akulturasi dari berbagai pihak tadi menjadikan persaingan menjadi luar biasa, sehingga membentuk karakter Surabaya menjadi keras. Ini karena pertarungan budaya. Nah, Remo pun kemarin adalah bisa dieksplor oleh wali kota. Kita bersyukur dapat rekor muri. Nah, sekarang persoalannya yang perlu kita pikirkan bersama, jangan serahkan hanya pada wali kota, tetapi masyarakat kan perlu kita ajak untuk berpikir, Mas Rana. Muri itu penghargaan yang tingkat tinggi. Ibarat orang sekolah gitu, dari SD, S1, S2, doktor, lalu profesor, begitu ya? Setelah sampai profesor, dapat muri, lalu diapakan ini? Terus apa? Selanjutnya? Jadi kita juga berharap bahwa prestasi muri kaitan dengan pagelaran Remo di Surabaya tidak sekedar menjadi gading, menara gading begitu saja, tetapi harus kita berdayakan, kita revitalisasi prestasi itu menjadi lebih bermanfaat, baik secara sosial, ekonomi maupun yang lainnya. Secara sosial harus bisa dijadikan Remo itu sebagai satu perekat kebersamaan, sebagai satu perekat spirit, supaya apa? Itu bisa disatukan dan Surabaya bisa menjadi kuat, kan gitu. Bisa dijadikan sebagai kegiatan-kegiatan itu. Dan ini butuh kreativitas daripada para pelaku seni dan budaya yang ada di Surabaya. Dan kami pikir PR ini harus diselesaikan oleh banyak pihak. Kemudian untuk kegiatan ekonomi, kalau kita sudah
melampaui Muri. Maka Muri tadi itu kan melihat tidak sekedar berdasarkan jumlah peserta yang remo. Tetapi kan ada keelokan, ada keindahan, keselarasan gerak dan sebagainya. Yang itu yang muncul. Nah, kita berharap bahwa itu bisa ditindaklanjuti dengan ekrafnya. Ada kelintingan gitu Mas ya. Cring itu kan ada itu. Nah, siapa pihak yang bisa membuat itu? Siapa yang bisa buat celananya? Siapa yang bisa membuat bajunya, selendangnya, sampai pada ikat kepalanya? Nah, ini semua kan memungkinkan untuk bisa kita gerakkan masyarakat dalam rangka pemajuan ekonomi Surabaya. Sehingga nantinya itu kalau memang kita bisa bangun klaster-klaster itu oleh UMKM, maka akan banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan penghasilan yang luar biasa bagi masyarakat semuanya. Gitu. Pak Tony, dialog makin menarik. Seperti yang disampaikan tadi tentang pemajuan kebudayaan, ini senyampang dengan apa yang disampaikan dan diinginkan oleh wali kota, mungkin bahkan juga diimpikan bahwa Surabaya ingin dijadikan sebagai destinasi wisata pengobatan di Surabaya oleh wali kota Surabaya. Saya jadi teringat kalau Cina itu kan punya jalur sutra dan kita impiannya ingin menghidupkan jalur rempah. Kebetulan di salah satu target dari pemajuan kebudayaan itu adalah pengobatan alternatif, Pak. Selain ada keilmuannya, ada juga ilmunya, sehingga ini menjadi salah satu objek yang menarik karena di situ juga ada hal yang tidak bisa ditandingi oleh negara lain, misalkan Cina, yaitu dulu saya masih ingat ketika sakit gigi disuwuk saja sudah sembuh. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti ini juga bisa dikembangkan di Surabaya dan betul-betul menjadi ikon, yaitu wisata pengobatan, tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Bagaimana pendapat Pak Tony? Itu masuk, Mas Nanang, di dalam Perda Pemajuan Kebudayaan. Di dalam pemajuan kebudayaan ada 10 objek itu kan ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan. Ada teknologi tradisional. Benar. Lah, pengetahuan tradisional itu kaitan dengan, dikatakan tradisional itu karena adalah sudah temuan pada masa lalu. Bukan berarti tidak up to date, berarti bukan tidak bermanfaat. Tetapi kan itu kan ketepatan kita di dalam menggunakan sarana keilmuan yang ditemukan pada masa lalu. Bagaimana umpama ada daun sembuan, sembuan. Ketika orang sakit perut, kemudian itu dipakai untuk obat sakit perut. Dan kemudian apa dampaknya kok tiba-tiba ketika dikasih daun sembuan kok bisa sembuh? Kadang-kadang nggak ketemu nalar. Kemudian ada lagi orang diare. Kemudian diambilkan teknologi tradisional, mengajarkan, diambillah pucuk-pucuknya jambu, daun jambu. Jambu kelutuk, lalu kelutuk, kemudian adalah direbus, kemudian diminumkan, atau bahkan ada yang langsung memakan begitu saja, dan alhamdulillah itu menjadi solusi. Nah, ini kan secara teori bisa dilogikakan, bisa diterjemahkan. Supaya apa? Sebetulnya pengobatan tradisional itu yang modern ini esensinya adalah mempermudah proses daripada pengobatan yang sudah dilakukan pada masa lalu. Menurut pemahaman saya, hanya saja proses memudahkannya itu butuh teknologi. Kalau pada masa lalu kan daun jambu diambil, kemudian dideplok dulu, baru kemudian bisa dikonsumsi. Tapi kemudian teknologi lalu modern lalu mengekstrak daun jambu sebagai sebuah tepung, lalu kemudian dipadatkan, lalu dengan diawetkan sehingga terus dikemas dengan yang aman sehingga bisa digunakan kapan saja. Kan gitu kan? Jauh lebih higienis. Dan jauh lebih higienis lah. Ini sebetulnya nyambung gitu. Dan di Surabaya kalau mau memajukan ini nyambung dengan programnya pemerintah kota. Di setiap kampung itu kan ada
program wali kota kaitan dengan sentra-sentra. Ya, sentra. Ada ibu PKK. Lalu nanam apa namanya, Mas? Itu? Tanaman toga. Tanaman toga. Ini kan nyebar itu di Surabaya. Nah, kalau kemudian jahe saja, itu adalah diberdayakan, maka ini kan mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya jahe bagi kesehatan itu apa, manfaat jahe apa. Tidak sekedar itu, Mas Danang. Jadi ada juga teknik-teknik pengobatan tradisional yang didasari dengan keilmuan. Ada orang yang kemudian patah tulang di masa lalu. Kemudian ada istilah sangkal putung. Dan kemudian adalah dengan balutan, dengan laburan-laburan formula, ramuan, bobok ya, dulu istilahnya bobok. Penghangat dan sebagainya. Akhirnya menstimuli fosfor di dalam tubuh itu bekerja lebih maksimal, tentunya dengan dukungan-dukungan jamu dari dalam yang mungkin logika saya ada kekuatan fosfor yang melipat gandakan sehingga penyambungan bisa lebih cepat. Itu kan terjadi sudah di masa lalu. Yang ini kan sekarang aja kemudian ada teknik lalu dibedah, lalu kemudian ini kan teknik kedokteran yang modern. Tetapi esensinya hal yang modern pada saat sekarang itu juga bagian daripada kemajuan pada masa lalu. Nah, kalau untuk yang masa lalu ini bisa kita lakukan dan itu bisa memberikan solusi. Ternyata ya tidak bermaksud untuk ngejas. Pendekatan modern jauh lebih mahal. Ternyata pendekatan tradisional jauh lebih murah. Mungkin bisa menjadi opsi bagi saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip secara ekonomi masih belum beruntung. Tetapi kan esensinya mereka mendapatkan treatment yang tepat untuk kesehatan masyarakat. Menarik sekali Pak Tony. Kita kembali kepada rencana Perda. Apabila Perda itu disahkan, apakah ada output yang positif untuk mereka-mereka yang mengambil jalan kejuangan kepahlawanan di abad modern ini, seperti mereka yang misalkan mengabdikan diri untuk merawat situs-situs, mengabdikan diri untuk memelihara tarian tradisional, mengabdikan diri untuk terus berjualan makanan-makanan tradisional di tengah gempuran-gempuran makanan modern. Terus kemudian juga para pahlawan yang pada saat ini masih hidup. Apakah ada feedback yang positif senyampang senyampang Perda ini disahkan? Pasti. Apa jadi, itu? Saya sebagai inisiator memprediksi ketika Perda ini dilaksanakan dan bisa diterjemahkan sebagaimana mestinya, maka Perda ini adalah menjadi solusi pembangunan yang banyak dihadapkan pada permasalahan sekarang. Saya masih ingat dengan beberapa catatan yang dibuat oleh para ilmuwan kebudayaan. Ketika pendekatan teknologi tidak bisa menyelesaikan masalah, ketika pendekatan ekonomi bahkan adalah yang lain tidak bisa menyelesaikan, satu-satunya yang bisa menyelesaikan adalah budaya. Sekarang ini coba Pak Nanang kita bisa melihat pemerintah kota ini membangun Surabaya banjir masalahnya. Sejak zaman kita dulu sampai sekarang terus membuat saluran-saluran menjadi lebih baik. Bahkan sekarang ada budaya pemasangan box culvert, nilainya miliaran. Tapi kalau budaya buang sampah tidak pada tempatnya terus, maka percuma kan itu. Nah, kemudian sebaliknya, tidak ada pembangunan itu, tetapi budaya untuk buang sampah pada tempatnya itu dilakukan. Kemudian budaya bersih itu di masyarakat berjalan. Masyarakat itu tahu depan rumahnya ada got buntu, dibersihkan sendiri. Masyarakat tahu di depannya ada sampah, dibersihkan. Dan dia membuang sampah taat dengan budaya yang berlaku pada lingkungannya. Nah, karena apa? Budaya itu kan peranata sosial. Kalau mereka tidak melaksanakan, malu dengan lingkungan, bahkan malu dengan dirinya sendiri. Dan itu kan value yang ada di dalam setiap masyarakat. Dan di Surabaya kita sering
melihat orang itu buang sampah di mana-mana itu sering. Dan akhirnya apa? Got sudah diperbaiki oleh pemerintah kota, harapannya tahun depan sudah nggak banjir, begitu hujan banjir kembali. Setelah diperiksa ternyata ada sampah yang nyangkut di dalam box culvert itu. Gimana? Coba. Ya kan? Nah kemudian kaitan dengan masalah apa manfaat budaya juang dan sebagainya. Tadi itu seni maupun apa saja yang ada di Surabaya pada masa lalu, kita ingat ada sebuah sanepan. Bahwa perjuangan masa lalu seperti yang dilakukan oleh Ludruk. Bahwa tokoh Markeso. Yang kemudian yang ada Nippon. Pakupono Maidoro. Pakupono Maidoro, melok Nippon tambah Soro. Dulu kan begitu. Itu kan sebetulnya pesan moral yang disampaikan oleh warga kota untuk membangkitkan kesadaran kolektif supaya bangkit muncul kejuangannya. Melu Nippon tambah Soro itu kita pahami bukan berarti kerjasama dengan Nippon tidak menguntungkan, tetapi kan itu perlu kita tangkap bahwa kita diminta oleh Markeso untuk percaya kepada potensi kita sendiri, untuk mandiri, tidak perlu ikut orang lain. Bangkitlah menjadi masyarakat yang mandiri. Dan kemudian kalau itu adalah bisa kita pahami juga, maka di situ dari pemajuan pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan moral, bahkan dogma-dogma agama bisa disampaikan melalui pendekatan seni. Tidak kaku, kemudian terhibur dan juga memberikan penerimaan yang lebih baik dibanding dengan hal-hal lain yang pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan pada umumnya. Jadi saya teringat kalau dulu itu kan seringkali menjadi guyonan bahwa apabila ingin melihat sebuah peradaban sebuah bangsa, itu lihat fasilitas umumnya. Jadi kalau kita melihat ini kan fasilitas kita pada saat itu yang bagus-bagus, toilet itu hanya ada di bandara. Tapi toilet di tempat umum lainnya sangat menyedihkan. Nah, Pak Tony ini sungguh sangat menarik. Nah, saya ingin Pak Tony menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika nanti perda ini sudah diparipurnakan dan ini dicatat dalam lembaran daerah, dipublikasikan, kemudian dilaksanakan, maka masyarakat ini akan mengalami sebuah perubahan yang fundamental, terutama kaitan kejuangan dan kepahlawanan itu. Silakan disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi perda ini kan sebagai satu guiding untuk memberikan kesadaran kita bahwa kita hidup di kota pahlawan, kota juang yang memiliki latar belakang dan spirit luar biasa. Harapan kita di Surabaya ini dengan adanya perda pemajuan kebudayaan, kejuangan dan nilai kepahlawanan itu, kita berharap masyarakat bisa reaksi perda ini, melaksanakan perda ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakin itu kan bisa dilaksanakan Pak Nanang, karena perda ini itu disusun dengan melibatkan banyak pihak. Partisipasi masyarakat, partisipasi daripada para pelaku budaya dan pelaku seni itu terlibat. Para pemikir-pemikir terlibat. Sehingga nanti itu ketika ini itu lahir, maka kan banyak pihak yang merasa ikut andarbeni perda ini. Dengan adanya perda itu dirasakan orang banyak pihak ikut memiliki, maka pelaksanaan pun akan terkawal dengan baik. Nah, sehingga nanti harapan kita perda kemajuan kebudayaan, kejuangan dan kepahlawanan Surabaya ini nanti menjadi sebuah spirit kita bahwa di Surabaya itu siapa yang kemudian hamil, kejuangan dia adalah akan merawat kehamilan dengan baik supaya nanti Surabaya tidak krisis generasi yang baik. Kemudian kalau ada anak yang belajar di Surabaya, harapan kita muncul spirit belajar yang luar biasa.
Kalau ada yang sudah lulus dan menjadi pengangguran, maka dia perjuangannya mencari pekerjaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Kalau mereka sudah dapat pekerjaan, menjadi pekerjaan yang profesional. Pendek kata, di Surabaya itu harapan kita dari Perda ini melahirkan budaya bahwa orang hidup di Surabaya itu spiritnya kencang, kemudian memiliki kesadaran usaha luar biasa, sehingga nanti itu kayak aras-arasen itu tidak pantas. Boleh, orang aras-arasen itu boleh, Mas, karena itu kan manusiawi. Tetapi kalau itu aras-arasennya itu adalah karena memang disengaja, itu tidak pantas. Dengan begitu nanti semua akan bergerak, semua akan jalan. Seperti spiritnya Pak Presiden. Kerja, kan gitu kan? Lah, kerja itu ya mari kita diskusikan bersama-sama. Pekerjaan daripada utama dari orang hamil yang merawat tadi, pekerjaan daripada siswa yang belajar ya belajar yang tekun dan ulet tadi, dan seterusnya sampai pada yang profesional dan sebagainya. Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada yang tetap setia dengan dialog kita pada sore hari ini. Dialog kita sangat menarik, sangat interaktif, dan sangat kita butuhkan sebagai masyarakat di kota Surabaya. Namun pada akhirnya waktu jua yang akan memisahkan kita, sehingga kita harus berpisah, dan tetapi yakinlah bahwa kita akan kembali berjumpa pada sesi-sesi dengan tema dialog yang berbeda. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Pak Tony atas waktunya, kepada masyarakat. Karena itu tetaplah bersetia bersama kami di Surabaya TV dengan channel 35. Salam Surabaya TV, terima kasih.